Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar, selamat datang di channel Amar Inisiator, channel yang membahas tentang bagaimana cara pengembangan diri dan fokus pada ilmu psikologi dan sekaligus membahas buku-buku yang rekomendasi buat untuk kalian baca. Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi yang namanya persoalan mental karena kesehatan mental di Indonesia itu sekitar 16,5% itu terjadi eh, yaitu kritis mental yang terjadi di Indonesia. Hampir sekitar sekali lagi 16,5% itu tercatat pemuda-pemuda dalam keadaan depresi dan hampir akan mengakhiri hidupnya atau dalam tanda kutip bunuh diri ya. Ya, apa yang kalian lakukan teman-teman ketika ada seorang yang patah kakinya, mungkin pasti kalian akan segera menyarankan untuk segera pergi ke dokter. Tapi bagaimana jika ada di antara teman-teman kalian itu yang patah bukan kakinya melainkan hatinya atau pikirannya. Nah sayangnya banyak dari kita teman-teman itu kita malah berkata ya sudahlah nggak usah dipikirkan, atau paling udah segitu aja, paling juga nanti selesai sendiri. Nggak segampang itu teman-teman ya. Faktanya menurut dari data dari WHO, 1 dari 8 orang teman-teman itu di dunia ini mengalami gangguan mental setiap tahunnya. Bayangkan ya. Namun hanya sedikit sekali itu yang berani atau mampu mencari bantuan ya. Kita nggak tahu kenapa, mungkin mereka takut dikatakan lemah ya dan sebagainya, atau mungkin takut dijudge bahwa itu mentalnya lagi terganggu dan segala macamnya. Dan ini sangat patut disayangkan teman-teman ya. Sebelum lanjut saya mau cerita sedikit. Saya pernah bertemu sama seorang pemuda, yaitu teman-teman ya, inisial A. Itu dari luar dia tampak baik-baik saja teman-teman. Selalu tersenyum, humble ya. Kalau kita ketemu itu pasti nyapa dan sebagainya ya. Tapi di balik semua itu teman-teman, dia seperti menyimpan suatu luka yang mendalam ya. Ada sesuatu yang kayaknya dia sembunyikan, kita nggak tahu, tapi karena dia nggak terbuka jadi eh saya kira waktu itu dia baik-baik saja gitu. Nah hingga pada suatu ketika itu sesekali dia pernah bilang kayaknya berat gitu ya, tapi waktu itu saya nggak terlalu kepikiran ya apakah dia berat kayak gimana atau persoalannya biasa-biasa saja, karena yang saya tahu dia itu adalah murah senyum, humble dan sebagainya ya. Dan suatu hari teman-teman, tiba-tiba saya dengar kabar bahwa teman ini nggak ada lagi di rumahnya ya. Pokoknya dia pergi kemana kita nggak tahu gitu ya. Nah tapi saya kira waktu itu mungkin dia pergi ke keluarganya atau ke siapa, ke temen ya, dalam waktu yang lumayan lama. Dan hingga suatu ketika itu kami dengar kabar bahwa dia itu lagi sakit ya. Ya lagi sakit, mengalami serangan ya. Serangan panik yang darurat banget ya. Itu yang menyebabkan sampai dia harus dibawa ke rumah sakit ya. Nah baru setelah itu saya tahu bahwa dia itu sebenarnya bergulat dengan persoalan depresinya ya. Tapi ya, sayangnya dia pendam sendiri gitu ya, yang membuat itu menjadi meledak dan akhirnya membuat tubuhnya menjadi drop ya. Karena sesuatu itu kalau nggak di-share atau nggak dipartisi, dibagikan ke orang-orang yang percaya, itu nanti lama-lama menjadi meledak. Dan ada penelitian teman-teman itu dari Journal of Psychiatry, itu gangguan mental itu seringkali tersembunyi. Karena ya, mereka takut stigma sosial dari masyarakat. Takut dikatakan inilah, takut dikatakan itulah, dan itu yang menyebabkan orang yang mengidapnya itu menyembunyikannya. Padahal itu semua kita itu ada gangguan mentalnya, tapi kadarnya mungkin ada yang sekian persen. Ya, 67%
orang itu dengan masalah mental itu memilih diam ya daripada mencari bantuan karena mereka takut dihakimi atau dianggap tidak normal ya. Ini menurut fakta dan penelitian, kesehatan mental itu bukan hanya soal emosi, tetapi juga berdampak pada fisik. Sekali lagi, kalau mentalnya terganggu, maka fisiknya juga ikut terganggu. Karena ada salah satu penelitian dari studi dari Harvard Medical School itu menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan atau kronis itu bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke ya, atau diabetes. Jadi alangkah baiknya Anda rilis emosinya ya, biar terus dalam kestabilan karena betul seperti yang dalam Islam bilang, Rasulullah pernah berkata, kalau baik hatimu maka baik seluruh anggota tubuhmu itu ya. Dan akhir-akhir ini lebih mengejutkan lagi teman-teman, itu data dari UNICEF di Indonesia, itu sekitar 15,5% remaja pernah berpikir sekali lagi untuk mengakhiri hidupnya gara-gara persoalan mental ini. Ya. Dan dari semua itu kita bisa belajar, mari kita sejenak untuk berpikir ya. Kita berpikir, berhenti sejenak ya. Untuk bagaimana kita mendukung saudara-saudara kita mungkin yang sedang dalam persoalan itu ya, atau kemelut itu. Jangan kita judge ya. Kalau bisa tanyakan kepada dia, kamu baik-baik saja sebagai teman ya. Rangkul dia dalam artian care ya, biar dia tidak memikul bebannya sendiri ya. Setidaknya dia bisa ngerilis ya ke orang-orang dekat seperti sahabatnya, termasuk kalian mungkin yang jadi sahabatnya ya. Dari sini kita banyak sekali belajar ya, bahwa tidak cukup dengan kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental juga harus dirawat. Mudah-mudahan dengan semua itu kita bisa mengambil pelajaran, dan mari mulai dari sekarang kita lakukan langkah-langkah kecil. Jangan takut untuk berbicara ketika kamu merasa tidak baik-baik saja ya. Pokoknya bicarakan saja, entah itu sama sahabat, orang tua dan segala macamnya ya. Jangan sampai menyembunyikan semua itu. Dan terus kita edukasi diri kita, keluarga kita, sahabat kita ya, tentang pentingnya kesehatan mental. Baik, segitu dulu saya Mara Inisiator pamit undur. Semoga informasi ini bermanfaat dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ulas sesuatu tentang isu-isu yang sangat penting, yang perlu kita aware, yang perlu kita ketahui bersama supaya kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.